perkenalkan, nama saya Mr. Andy. Saya berasal dari SMA Citra Berkat yang ada di Tangerang, seperti itu ya. Jadi saya dengan senang hati bisa membagikan media yang bisa kita pakai untuk pengajaran kita, apalagi untuk interaktif kepada siswa kita di dalam masa daring ini ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah memakai yang namanya Nearport gitu ya. Nearport ini adalah sebuah aplikasi, tidak aplikasi juga, ini juga merupakan sebuah web ya. Web untuk interaktif guru dan juga siswa. Nah, untuk mengakses ini Bapak Ibu guru bisa ketik www.nearport.com seperti itu ya. www.nearport.com seperti ini. Terus nanti di halaman pertama Bapak Ibu guru akan melihat tampilan seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah sebuah media yang sangat luar biasa menurut saya, yang juga saya pakai untuk berinteraksi kepada anak-anak gitu ya. Karena di sini saya sangat bersyukur bisa memakai ini, karena di dalam satu bisa kita mendapatkan banyak keuntungan gitu ya. Jadi tidak menggunakan banyak aplikasi atau tidak menggunakan banyak web. Nah, jadi saya akan coba untuk mulai. Mungkin Bapak Ibu guru bisa memulai atau sama-sama kita mempraktekkannya gitu ya. Sesudah dibuka nearport.com, Bapak Ibu guru bisa langsung saja sebagai sini ya, dilihat students, teachers, administrator gitu ya. Nah, untuk students, nah Bapak Ibu guru nanti ini perlu untuk anak-anak kita yang nanti kita akan kasih kode mata pelajaran kita untuk mereka. Nah, karena kita guru, teachers, kita akan menggunakan bagian ini Bapak Ibu guru. Nah, jadi kita akan sign up free. Saya akan klik. Nah, untuk mendaftarnya ya tentu saja ini gratis ya Bapak Ibu guru. Nah, ini ada dua pilihan di sini. Di sini kita bisa lihat, bisa sign up with Google, bisa sign up with Office 365 gitu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru, karena saya maunya yang simple-simple saja gitu ya, kita pakai Google saja untuk mendaftar atau untuk masuk gitu ya. Bapak Ibu guru bisa pilih satu email, tidak hanya email dari Citra Berkat saja atau sekolah kita, pakai Gmail juga bisa gitu ya. Saya pakai Gmail dulu karena saya sudah pakai email sekolah ya, karena untuk sekolah, jadi saya pakai email sekolah. Nah, untuk kali ini saya akan perlihatkan bagaimana cara mendaftarnya. Nah, setelah kita masukkan ke email Bapak Ibu guru, kita masukkan password kita, lalu kita enter. Setelah kita enter, nanti akan ada muncul seperti ini Bapak Ibu guru. Nah, kita akan menyetujuinya, terus sign up. Oke, setelah kita sign up, di sini akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu guru. Nah, kalau Bapak Ibu guru ngajar mata pelajaran apa, bisa diklik ya, bisa dipilih di sini. Kalau saya adalah English ya. Mungkin Bapak Ibu guru ya ada yang Math, Science, kalau nggak ada bisa pakai other aja gitu ya. Nah, terus grade-nya grade berapa? Kalau Bapak Ibu guru mungkin bisa atau ngajar lebih dari satu grade, bisa diklik seperti saya 10, 11, 12 seperti itu ya. Lalu kita akan klik role-nya apa, ya pasti kita adalah seorang guru, dan seperti itu. Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu guru kalau kita sudah mendaftarkan di Nearport gitu ya. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah website interaktif kepada antara guru dan juga siswa dengan gratis gitu ya. Tetapi kita tahu kalau gratis pasti ada limitednya. Seperti di sini Bapak Ibu guru, kita akan lihat di sini silver. Nah, di sini akan ada kapasitas yang harus kita ketahui, 0 sampai 100 MB. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru, media atau material yang harus kita menggunakan seluruhnya itu jangan lebih dari 100 MB seperti itu ya Bapak Ibu guru. Terus di sebelah kiri di sini ya, sebelah kiri kita lihat ada di sini my lesson, reports, Nearport library, teacher resources gitu ya. Nah, kalau untuk my lesson karena kan kita masih baru, nah pasti di sini masih kosong ya Bapak Ibu guru. Nah, untuk reports di sini adalah nanti kalau Bapak Ibu guru ada kuis, ada mungkin yang harus dikerjakan anak-anak, di sini akan dirangkum semuanya bagaimana hasil atau nilai anak-anak kita gitu ya. Nah, untuk Nearport library
Di sini Bapak Ibu Guru tidak perlu lagi membuat materi gitu ya. Langsung saja dikirim sama anak-anak. Contoh ya, kita cari materi prefix gitu ya. Kalau bahasa Inggris pasti ada prefix gitu ya. Nah, di sini. Nah, kita bisa search. Nah, di sini ada banyak Bapak Ibu Guru materi-materi yang bisa kita pakai ya. Untuk bisa kita share kepada anak-anak gitu ya. Nah, kalau mau kita pakai, ini biasanya kita klik satu ya, contoh. Kita klik satu materi, terus setelah itu kita bisa review dulu ya, apakah ini cocok atau enggak gitu ya kepada materi kita atau pelajaran yang ingin diajarkan gitu ya, atau yang bisa kita share kepada anak-anak gitu ya. Nah, kita bisa review apakah ini cocok, sesuai atau tidak gitu ya. Kalau memang cocok, kita akan add to my lesson gitu ya. Nah, jadi kalau kita add to my lesson, kita pasti akan temukan di my library tadi seperti itu. Oke, jadi saya sudah jelaskan tentang Nearpod Library. Nah, untuk Teachers Resources, gini ya Bapak Ibu Guru, saya akan klik. Nah, kalau untuk Teacher Resources itu sendiri, di sini Bapak Ibu Guru, apakah kelihatan Mr. dan Miss Teacher Resources-nya? Tidak ya? Kayaknya belum, Sir. Mister masih di Nearpod nih, di depan. Oh, mungkin saya share-nya pakai tab. Ya sudah, nggak apa-apa, saya jelaskan aja. Nah, kalau untuk Teacher Resources ini tadi ya Bapak Ibu Guru, di sini Bapak Ibu Guru bisa menemukan kayak bisa saya jelaskan tentang workshop atau pelatihan untuk guru gitu ya. Ada nanti kayak schedule-nya jam berapa, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita saja seperti itu. Dan tentunya ini gratis seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat materi ya, atau saya akan mencoba untuk menjelaskan feature-feature yang ada di Nearpod ini sendiri gitu ya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Guru ingin membuat, kita pasti akan pergi ke create gitu ya. Nah, di create ini Bapak Ibu Guru bisa buat lesson, video, atau bahkan langsung upload Google Slide-nya gitu ya. Google Slide-nya. Nah, sekarang kita akan buat yang lesson dulu ya Bapak Ibu Guru. Saya akan buat yang lesson. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu Guru yang udah setelah kita klik lesson. Nah, kita akan buat judulnya apa? Contoh ya, saya akan buat English gitu ya. English 12, contoh seperti itu. Nah, setelah itu kita akan add content and activities. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, kita bisa menambahkan konten dan aktivitas yang ingin kita lakukan kepada anak-anak. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu Guru. Nah, di sini Mister kita lihat ada banyak fitur-fitur yang bisa kita pakai, yang tentunya menguntungkan bagi kita semua. Nah, saya akan perjelaskan satu-satu apa itu fitur-fiturnya di sini. Yang pertama, kita pergi ke video. Nah, kalau Bapak Ibu Guru ingin membuat slide ya, biasanya kan kalau kita di PowerPoint gitu ya, kita klik linknya, kita pindahkan lagi ke PowerPoint. Nah, jadi di sini tidak perlu Bapak Ibu Guru. Jadi di sini automatically kalau kita mau cari aktivitas atau video, kita klik aja judulnya di sini. Contoh ya, kita akan ketik prefix dan enter. Di sini akan banyak sekali akan Bapak Ibu Guru temukan di sini ya. Dan tentunya ini gratis gitu ya. Dan ini semuanya ada yang dari YouTube, ada juga dari website Nearpod itu sendiri seperti itu. Nah, kita akan tambahkan atau mungkin kita klik satu ya. Kita klik satu contoh. Nah, di sini Bapak Ibu Guru bisa nge-trim ya, sampai mana videonya gitu ya. Bapak Ibu Guru juga bisa nge-review apakah video ini cocok untuk materi Bapak Ibu Guru yang akan bawakan. Setelah itu klik save gitu ya. Bapak Ibu Guru bisa juga sekalian untuk mempraktekkan bersama saya ya. Nah, setelah itu ini adalah slide pertama ya. Kalau kita mau buat slide kedua, kita tambah lagi Bapak Ibu Guru, Miss dan Mister. Nah, untuk ini fitur yang kedua slide. Fitur yang kedua ini adalah Bapak Ibu Guru ingin menampilkan slide gitu ya, dalam bentuk gambar, suara, video, apa segala macam seperti itu ya. Nah, kita akan klik. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu Guru ada teks, video, image ya, atau dalam bentuk GIF gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, Bapak Miss dan Mister juga bisa lihat
dalam bentuk seperti slide gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru bisa contoh, kita buat contohnya cinta gitu ya. Nah, bisa kita klik di sini seperti tadi teks ya. Cinta adalah bla 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 gitu ya. Miss dan Mister juga bisa kayak ubah fontnya gimana, warnanya apa, seperti itu ya. Dan di sini juga Miss dan Mister bisa attach audio ya, backgroundnya gimana, bisa kalau mau video ganti background bisa juga. Seperti ini mungkin saya akan ketik Ray gitu ya. Nah, di sini ada banyak pilihan gitu ya. Kalau mau ini backgroundnya, nah kita akan klik terus save seperti itu. Automatically ini akan terganti ya, berganti ya, save seperti ini ya. Lalu kalau memang sudah selesai kita akan save dan exit. Oke, berikutnya fitur yang kedua Bapak Ibu guru, kita tambah lagi konten. Nah, untuk konten yang ketiga yaitu konten web konten di sini ya. Kalau web content ini adalah di mana Bapak Ibu guru ingin menampilkan. Nah, biasanya kan kalau kita ada source ya, atau sumber dari yang website atau dari mana lah itu gitu ya. Biasanya kita kayak oke, kita capture terus kita pindahkan ke ke slide gitu ya. Nah, sekarang tidak perlu seperti itu aja Bapak Ibu guru, Miss dan Mister. Kita langsung klik aja web content. Terus setelah itu kita tambahkan ya link yang ingin kita attach di sini. Terus setelah itu kita bisa tes this link apakah berfungsi atau tidak gitu ya. Ternyata berfungsi gitu ya. Terus save. Nah, jadi kita tidak perlu lagi kayak kita ganti-gantian untuk buka-buka tab banyak seperti itu ya. Kita satuin aja semuanya di dalam satu slide seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi di sini masih lama. Oh, di sini ternyata tidak boleh gitu ya, karena ada konten yang harus tidak diperbolehkan seperti ya. Mungkin kita cari lagi yang lain. Oke, kita save. Oke, ternyata bisa yang website yang lain. Terus berikutnya di yang fitur berikutnya yang keempat ada Nearport 3D di sini Bapak Ibu guru. Nah, Nearport 3D ini cocoknya kalau Bapak Ibu guru ingin mau lihat benda atau yang dalam bentuk 3 dimensi, ini cocok sekali buat Bapak Ibu guru. Jadi tidak perlu lagi kayak download gambarnya apa segala macam ya. Kita ambil contoh full body ya. Kita bisa preview seperti ini. Di sini kita bisa preview apakah ini cocok sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan seperti itu. Oke, ini masih kayaknya sinyal masih susah ya. Jadi kita mungkin coba yang lain dulu deh. Mungkin sinyalnya susah. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu guru. Mister dan Miss bisa lihat di sini, ini dalam bentuk 3D ya. Kalau Bapak Ibu guru mungkin mau mengajarkan tentang tubuh manusia ya, mungkin bisa diambil dari sini gitu ya. Ada beberapa pilihan tadi. Terus setelah apakah ini cocok, Miss dan Mister bisa klik done. Oke, terus berikutnya kita akan ke fitur yang kelima yaitu simulation ya, Pet Simulation. Jadi Pet Simulation ini cocoknya buat simulasi matematika. Nah, selain daripada matematika dan sains itu tidak ada ya Miss dan Mister. Jadi saya sangat jarang sekali memakai simulation ini. Nah, jadi simulation ini sangat cocok buat Miss dan Mister ingin mungkin memperlihatkan bagaimana sih simulasinya terjadinya ini, terjadinya itu mungkin ya. Nah, bisa juga seperti mungkin ini. Kita akan preview apakah cocok atau tidak ya. Nah, jadi simulasi ini sangat cocok banget untuk matematika dan juga sains gitu ya. Sangat lama sekali. Ya mungkin kita skip saja ya. Penting sudah tahu apa fungsinya seperti itu. Kita done. Oke, setelah itu kita ke fitur yang berikutnya yaitu VR Field Trip. Nah, jadi buat Miss dan Mister
kalau apa namanya mau menunjukkan sebuah lokasi gitu ya, biasanya dalam bentuk nyata ya, biasanya itu kita nggak perlu lagi langsung atau download dari YouTube apa segala macam. Ini tinggal kita klik aja, kita langsung klik mau kemana gitu ya. Contoh kita mau ke Tangerang deh, Tangerang. Nah jadi kalau di Tangerang ya itu kita klik, jadi banyak nanti yang akan disarankan ya mau Tangerang mana gitu ya. Nah mau Tangerang mana, kita maunya yang ini aja dulu deh, contoh ya The Breeze gitu ya. Kalau mau di review kita bisa review juga gitu ya, apakah ini cocok ya. Oke, nah seperti ini dia Mister, kayak dalam bentuk nyata dia. Terus kita klik done. Kalau memang ini cocok, kita klik done. Seterusnya, kita akan ke feature berikutnya, yaitu BBC Video. Nah, ini BBC Video, jika Bapak Ibu Guru malas ya, atau downloadnya itu gitu ya, kita langsung ambil aja dari BBC ya. Ini ada banyak tentang topik-topik yang bisa Bapak Ibu pilih gitu ya, dari environment, health ya, history ya. Tapi sangat disayangkan ini semuanya dalam bentuk bahasa Inggris ya, Miss dan Mister, tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tapi ini bagus untuk kita sesuai dengan kebutuhan kita jika ingin menampilkan history ya, atau mungkin kesehatan ya, bisa di sini ya. Contoh kita akan klik satu dan kita akan done. Oke. Berikutnya kita ke feature berikutnya. Nah, di sini adalah SW ya. Feature berikut ini adalah di mana Bapak Ibu Guru ingin menemukan sebuah informasi yang lengkap ya. Contoh kayak dalam bentuk animal. Nah, di sini kita akan lihat satu ya, amfibi. Nah, di sini semuanya nanti akan kita akan dapatkan banyak informasi tentang amfibi, Miss dan Mister gitu ya. Nah, di sini. Jadi dan tentu pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, di sini. Jadi informasi tentang amfibi ada di sini semuanya. Kita bisa add juga gitu ya. Terus kita ke feature berikutnya tentang slideshow ya. Nah, untuk slideshow ini jika Bapak Ibu Guru ingin membuat gambar slideshow gitu ya. Contoh seperti kinds of animal, kita buat contoh frog ya. Contoh di sini ya, kita langsung klik aja yang mau mana gitu ya. Ini ya. Kita bisa save. Nanti kita akan coba nge-review ya. Oh, sorry, ini agak error katanya. Mungkin sinyal kali ya. Oke, berhasil. Finally. Oke, berikutnya, feature berikutnya Bapak Ibu Guru, Mister bisa attach audio ya. Kalau Miss dan Mister mau listening atau dalam bentuk apa, bisa langsung di sini saja. Ya, kita akan cari dalam bentuk audio ya. Contoh kayak ini ya. Kita akan open. Lalu ini akan coba untuk di attach. Dan pastikan sinyal kita oke ya, Miss dan Mister, karena ini dalam bentuk online gitu ya. Kita masih menunggu. Oke, sedikit lagi. Yes, finally ya. Akhirnya sudah ya. Di sini nanti Bapak Ibu Guru, Miss dan Mister bisa lihat ya. Sudah diproses ya, audionya sudah ada di sini gitu ya. Nah, kita langsung saja ke feature yang berikutnya, yaitu PDF. Nah, kalau Miss dan Mister ingin menampilkan PDF di dalam slide Miss dan Mister, bisa aja langsung gitu ya.
Contoh kita buat di sini aja, kita attach 1 gitu ya. Jadi semua materi-materi itu ada yang tidak perlu kita harus ketik, langsung kita ambil dari source yang ada di sini, Mr. Mister. Nah, ini adalah kita sudah coba ya feature-feature atau di dalam konten itu sendiri. Nah, sekarang kita akan ke aktivitasnya, Miss dan Mister. Nah, di sini Miss dan Mister bisa coba dengan siswa-siswi ya, dengan menggunakan aktivitas ini sangat seru sekali, Miss dan Mister. Yang pertama kita akan coba time to climb. Nah, untuk feature ini, aktivitas ini, anak-anak akan melakukan interaksi kepada guru gitu ya. Nah, mereka akan menjawab pertanyaan. Nah, di dalam menjawab pertanyaan mereka akan seperti lomba gitu ya, Miss dan Mister, akan ada garis finishnya gitu ya. Kita akan coba untuk membuatnya gitu. Nah, contoh di sini kita lihat, ini ada pertanyaannya apa. Contoh kita akan buat 1 ditambah 1 sama dengan berapa gitu ya. Nah, untuk answer optionnya mungkin kita bisa buat 3, 2, atau bisa ditambah seperti itu ya, Miss dan Mister. Nah, jangan lupa dicentang yang mana jawaban yang benar, seperti itu di sini. Oke. Nah, di sini juga Miss dan Mister bisa attach image, gambar ya. Nah, setelah itu udah dibuat soal gitu ya, atau kuis, Miss dan Mister bisa set waktunya gitu ya, mau berapa lama ini dikerjakan gitu ya, ataukah 10 detik gitu ya. Nah, setelah itu sudah selesai, Miss dan Mister juga bisa add question ya, bisa menambahkan pertanyaannya. Kita save. Oke, itu yang pertama untuk aktivitas. Aktivitas kedua, Miss dan Mister bisa buka open-ended question. Nah, ini open-ended question ini bagaimana kita minta jawaban anak-anak gitu ya, pendapat mereka tentang sebuah isu yang terjadi gitu ya. Di sini contoh, kita mungkin bisa tanya, what do you think? Contoh ya, kita akan tanya, what do you think about love ya. Contoh ya, Miss dan Mister. Nah, di sini anak-anak bisa nanti menjawabnya itu dengan menggunakan suara. Ya, mereka bisa mendengarkan pakai suara, menjawabnya, dan bisa juga Miss dan Mister attach audio, image atau segala macam di sini ya. Nah, sama juga bisa menggunakan timer juga untuk menjawabnya. Kita akan buat 30 detik saja deh. Kita akan add, lalu kita akan save. Oke, kita ke aktivitas berikutnya. Di aktivitas berikutnya di sini ada matching pairs ya, untuk mencocokkan yang mana yang cocok gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi kayak buat atau download gambar gitu ya. Nah, jadi mungkin kita pertama buat instruksinya aja gitu ya. Mungkin kita akan buat cocokkanlah gambar yang tepat dengan nama negaranya. Contoh ya, Mister. Nah, di sini kita akan bisa add pair. Contoh di sini ada kita buat enter text, contoh Indonesia. Ini nanti kita akan buat negaranya, benderanya. Nah, contoh kita buat Indonesia flag. Kita cari di sini. Jadi kita klik, terus kita save. Oke, kita bisa add lagi gitu ya. Contoh Amerika. Kita lihat di sini USA flag gitu ya. Ada banyak di sini pilihannya, Miss dan Mister. Lalu kita save. Oke, kita done. Mungkin satu lagi deh. Add another. Mungkin kita coba Singapura. Ya, mungkin kita cari Singapura flag.
Oke, di sini terus kita save. Nah, setelah itu kita done. Nah, di sini Mister juga bisa menambahkan timernya, mau berapa lama mau dikerjakan seperti itu. Oke, lalu save. Oke, kita sekarang ke aktivitas berikutnya. Aktivitas berikutnya ada di sini quiz. Nah, di sini quiz ya beda sekali dengan time to climb itu ya, Mister. Time to climb itu mereka kayak ada game ya, merebut siapa nanti yang sampai duluan di garis finish. Tapi kalau ini tidak ada seperti itu gitu ya. Nah, kita akan lihat contoh, kita buat 2 ditambah 2. Ini seperti di quizzes lah yang sering kita gunakan gitu ya. Kita akan buat di sini ya. 2, mungkin kita tambah lagi apa jawabannya? Sorry, di sini mau ditambah bentar, kita akan add dulu di sini, add answer ya, 4. Jangan lupa kita pilih yang mana jawaban yang tepat, dan jangan lupa kita bisa buat timernya mau berapa lama dikerjakan, terus klik save. Oke, berikutnya kita ke aktivitas berikutnya. Di sini ada Flipgrid ya, mungkin kalau Bapak Ibu guru pernah ngikuti TPD ya yang dibawakan oleh seorang guru ya, kalau nggak salah udah pernah nih. Jadi saya mungkin tidak akan menjelaskan tentang ini lagi, karena di sini beda lagi penjelasannya, harus ada penjelasan khusus tentang ini. Mungkin bisa direview lagi tentang Flipgrid gitu ya. Nah, sekarang kita ke draw it. Nah, di sini fungsinya Mister bisa minta anak-anak untuk menggambar gitu ya, menggambar. Contoh, kita akan klik. Nah, kita akan berikan instruksi, gambarlah dengan benar, contoh. Nah, kita akan buat apa namanya, contoh di sini ya. Mungkin kita buat hati. Nah, jadi kita minta anak-anak bisa menggambar hati seperti itu, Mister. Seperti yang digambar ini, gitu. Oke, masih loading. Oke, mungkin kita save aja ya, Mister. Nah, jadi nanti anak-anak bisa menggambar seperti hati tadi, gitu, Mister. Terus berikutnya kita ke aktivitas berikutnya, yaitu collaborate board. Ya, kalau memang Mister pernah pakai apa ya? Pernah juga salah satu ini di apa ini ya, Mister Tupal ya, yang pernah ya, kayak paper gitu, flip apa, aduh saya juga lupa ini ya. Jadi kita nggak perlu lagi ke situ, biasanya kita pakai yang salah satu website khusus pakai ini, jadi kita nggak usah gitu ya. Jadi mungkin kita buat cinta, mungkin topiknya ya, kita akan tanya kepada mereka apa itu cinta, contoh ya, Mister. Nah, kita mau pilih template yang mana gitu ya. Nanti anak-anak akan memberikan jawaban seperti ini, Mister. Seperti paperclip gitu, gini ya, nanti ada namanya mereka gitu. Terus kita save. Oke, berikutnya kita ke aktivitas yang mana sekarang ya? Yang poll ya, ini untuk polling. Oke, di sini kita tidak perlu lagi ke Mentimeter, Mister. Kita langsung aja di sini ya, udah bisa ada fiturnya untuk polling gitu ya. Contoh, kita akan buat, menurut Anda apakah siapakah yang akan menang, yang akan menjadi ketua OSIS? Contoh ya, Mister. Kita buat answer option Ando, Andi gitu ya. Lalu kita akan save. Ya, ini terserah mau berapa banyak pilihannya, Mister. Jangan lupa juga untuk bisa timer. Jadi timer ini fungsinya di sini biar apa namanya, setiap orang yang mengisi
Setelah lewat 15 detik, contoh ya, mereka tidak bisa lagi mengisi pollingnya. Seperti itu, Mr. Mister. Kita klik save. Oke, berikutnya di sini kita akan pergi ke aktivitas yaitu fill the blanks. Nah, jadi di sini fill the blanks, kita minta anak-anak untuk mengisi ya kata yang tepat gitu ya. Contoh, isilah titik-titik di bawah ini. Nah, mungkin kita bisa buat contohnya Pancasila kali ya, Mister. Ya, mungkin ini ya. Kita akan buat sini sila pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu, setelah Mister ketik yang ingin dikerjakan anak-anak, kita bisa pilih nih mau bagaimana ini ya displaynya ya. Setelah itu kita next kan. Dan kita pilih nih Mister yang mana mau dihilangkan ya. Contoh, ini satu, ini satu, ini satu, ya ini ya. Terserah Mister mau yang mana dihilangkan gitu. Nah, seperti itu ya. Lalu kita klik done. Oke, sudah tersave. Berikutnya kita ke aktivitas memory test. Nah, biasanya ini bagus banget nih kalau kita ingin buat interaktif sama anak-anak gitu ya. Contoh ya, kita mau buat memori tentang mungkin sekolah Citra Berkat gitu ya. Citra Berkat, kita bisa search apakah ada Citra Berkat di sini. Oh, ternyata ada Mister ya. Nah, di sini bisa kita drag. Nah, terus ya nanti di sini anak-anak mengingat posisi yang mana atau gambar yang mana nih ya. Terus mungkin kita coba lagi di Putra. Oh, ternyata ada. Kita akan buat di sini, anak-anak akan mengingat gitu ya. Terus apalagi ya, mungkin Citra Kasih gitu ya. Apakah ada Citra Kasih di sini ya? Ada gitu ya. Yang kita bisa drag. Ini juga kita bisa drag. Jadi anak-anak bisa buat melakukan aktivitas gitu ya. Ini. Nah, setelah itu Mister kita done. Oh, jangan lupa ini harus ada rupanya limitnya gitu ya. Ada 40 MB. Ya, jadi mungkin ini gambarnya terlalu gede-gede semua gitu ya. Nah, kalau Mister juga mau, ini bisa mau berapa pasang gitu ya. Bisa 8, bisa 12, bisa 6 gitu ya. Nah, kalau Mister mau ngambil dari internet ya konsekuensinya pasti kapasitasnya pasti akan berat-berat semua gitu ya. Nah, jadi mungkin saya akan saran saya untuk upload aja dari image ya. Nanti Mister bisa kompres gitu ya untuk gambar atau kapasitasnya seperti itu. Oke, setelah sudah kita lakukan ini Mister, kita akan Mister bisa preview dulu ya, apakah ini slide-nya sesuai gitu ya. Nah, jadi di dalam satu slide ini Mister, kita bisa temukan ada materi, ada kuis, ada aktivitas, ada game gitu ya, ada suara, ada video gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi kayak ganti-ganti gitu ya, atau present tab yang satu dengan yang lain, nggak seperti itu. Ya, oke, jadi setelah kita save and exit. Nah, di sini sudah ada mata pelajaran kita. Bentar. Oke, ini yang saya buat tadi. Nah, di sini Mister bisa kita lihat. Di sini ada live participation plus Zoom. Nah, di sini Mister ingin menampilkannya dengan Zoom juga, ya bisa gitu ya. Di sini live participation. Kenapa dikatakan live? Jadi gini Mister. Ketika Mister present ya, yang tadi ya, yang udah kita buat itu, automatically itu nanti akan terbuka
sama anak-anak kita gitu ya. Jadi apa yang kita buka di sini, mereka akan melihat juga apa yang kita buka di sana, seperti itu. Jadi kita perlu nge-share gitu ya, nge-share code ya, nge-share code. Ya ini nge-share code. Tadi kalau Mister ikutin tadi ya, tadi di halaman pertama ada di situ untuk students. Nah jadi kita minta anak-anak untuk ngopi ini terus masukkan ke code tadi gitu ya, atau bisa copy link. Nah mungkin Mister bisa coba di sini ya, saya akan copy. Nah Mister bisa coba ya, slide tadi yang saya buat atau aktivitas yang saya buat, langsung klik aja ini klik link yang tadi, link, atau langsung pergi ke nearpod.com. Setelah itu Mister diminta untuk memasukkan code ya. Code-nya itu saya akan copy ini. Mister bisa copy, lalu bisa memasukkan code. Tapi sebelumnya Mister bisa daftar dulu ya, namanya siapa gitu ya, students contoh ya, apakah guru gitu ya. Terus setelah itu kita join lesson. Oke, apakah Bapak Ibu sudah melihat? Sudah, sudah. Sudah ya, makasih Mr. Tupal. Nah, kalau sudah, saya akan play. Ya, di sini akan ada dua pilihan, teachers play atau students play gitu ya. Kalau teachers play ya, kita hanya guru aja yang pegang kontrol gitu ya. Tetapi kalau students play, ya anak-anak bisa langsung slide-nya dimajukan seperti itu. Jadi kita teachers play aja dulu ya. Nah, untuk teachers play di sini saya akan menampilkan slide pertama. Pasti di sana juga akan ada slide pertama. Bukankah begitu, Mr. Tupal? Iya, betul, Sir. Oke, slide kedua. Apakah juga tampil tentang cinta, Mr. Tupal? Iya, Sir. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Oh ya, satu lagi, jika Mister mengubah tadi slide-nya, mungkin posisinya atau mungkin gambarnya atau mungkin tulisannya, otomatis itu kodenya akan terganti lagi gitu ya. Jadi saya sarankan Mister bisa copy nih ya, copy sebelum mengganti gitu ya. Mana tahu nih ya, ingin melihat report anak-anak gitu ya. Nah, bisa duplicate aja dulu di sini. Seperti itu. Nah, tadi kan itu kita buat untuk secara live gitu ya. Apa yang saya buka di sana, Mister juga akan melihat. Di sini juga Mister juga bisa pakai student page. Nah, di sini anak-anak kita akan bisa ya nge-review kapan aja gitu ya. Jadi nggak perlu dikontrol kita gitu ya. Jadi biarkan anak-anak ya membuka setiap kapan aja seperti itu.
Oke, mungkin itu saja Mr. Tupal yang bisa saya presentasikan. Terima kasih.